wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua atas kehadirannya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Sore hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga nikmat sehat untuk mengikuti Zoom ya Pak ya. Ya, kaitannya yaitu terkait sosialisasi PKWT online ya rekan-rekan ya. Nanti akan dijelaskan step by step tahapannya apa sih yang harus rekan-rekan lakukan, bagaimana cara melakukan PKWT online dan lain sebagainya ataupun rekan-rekan yang mengalami kendala, nah nanti ya silakan ditanyakan rekan-rekan. Nah, harapan kami ya semoga penerapan PKWT online ini tidak ada masalah ya di lapangan sehingga rekan-rekan di tahun ini semuanya udah PKWT. Nah, itu harapan kita. Nah, jadi nanti penjelasannya akan dibantu disampaikan oleh Mbak Septi dari PKSS Palembang. Waktu dan tempat, mohon izin kami persilakan kepada Mbak Septi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak CO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar semuanya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu, juga warahmatullahi Bu, wabarakatuh. dengar Bu. Benar, Bu. Baik, jelas ya. Mungkin nanti satu suara saja. Nanti untuk Zoom yang belum di-mute, silakan di-mute terlebih dahulu agar suara saya jelas dan terdengar ke semuanya teman-teman ya. Baik, ini nanti saya akan memberikan video singkat. Ini sudah dari video dari kantor pusat. Sebelum pertanyaan-pertanyaan untuk teman-teman yang nanti bisa ditanyakan, kita tonton terlebih dahulu ya videonya. Mohon maaf Ibu, silent Ibu. Apakah masuk teman-teman layarnya? Sorry. Masuk Ibu, aman. Oke. Masuk, Bu. Masuk layarnya, Terima masuk, Bu. Masuk, Bu. kasih. Baik, sebelumnya pasti nanti akan saya meminta data teman-teman mulai dari email yang aktif. Jadi semua pekerja dari binaan PKSS nanti akan biasanya diminta dari RO-nya untuk mengirimkan email aktif. Email aktif ini juga akan diiringi dengan nomor ponsel. Nomor ponselnya harus WhatsApp. Jadi, kalaupun nanti ada RO dari masing-masing pekerja satpam ataupun PKPLK dan lainnya harus memberikan nomor ponsel yang tersambung dengan WhatsApp karena nanti guna adanya kode OTP dari email tersebut. Mungkin di sini dari video ini ada beberapa pekerja yang sudah tanda tangan duluan. Kemungkinan besar itu wilayah dari eh, Palembang Arifai. Mungkin ada yang join di sini yang udah TTD? Belum ada ya? Yang lagi nonton Zoom ini? Karena beberapa Ya, dari ada, Mbak. Palembang Arifai Sudah, Bu. ada ya. Ada, Oke, Bu. oke. Nanti bisa Ya, sudah. kalaupun sudah ada yang paham dan sudah dapat PKWT-nya nanti bisa saling memberitahu juga ya kalau misalnya udah berhasil. Baik, nanti teman-teman di proses registrasi ini hal yang paling penting karena kalau memberikan kode OTP-nya itu hanya maksimal 3 kali. Nanti akan saya notes lagi. Saran saya lebih gunakan handphone, siapkan handphone, kemudian KTP,
dan di tempat yang jangan gelap ya. Mohon maaf Bu, suaranya hilang Bu. Hilang, Bu. Oke, putus-putus ya suaranya. Iya, Ya Bu, putus-putus suaranya Oke, Bu. ini dipelan Bu. aja ya. Oke, ini nanti teman-teman akan mendapatkan email seperti ini. Undangan bergabung dengan Privi. Tinggal klik aja, nanti daftar sekarang, ikutin aja. Nah, saat mengeklik daftar sekarang, yang pertama muncul adalah meminta kode OTP. Kode OTP ini akan muncul di WhatsApp. Maka dari awal pasti diminta data yaitu nomor WhatsApp yang aktif. Jadi, jangan memberikan nomor ponsel biasa karena tidak akan mendapatkan kode OTP. Kode OTP ini maksimal 3 kali. Kenapa dibilang maksimal 3 kali? Karena setelah 3 kali nanti akan terblokir. Itu akan menyulitkan para para pekerja untuk mendapatkan registrasi selanjutnya. Maka saya informasikan untuk lebih hati-hati, jangan sampai untuk 3 kali. Terkadang kan kita ada terburu-buru ingin mengklik, klik, klik, klik karena merasa tidak masuk. Coba untuk sekali klik dilihat dulu buka WhatsApp-nya karena biasanya tidak muncul dalam notifikasi di atas handphone. Jadi ketika udah klik, coba dibuka dulu handphonenya di bagian WhatsApp, apakah masuk kode OTP-nya. Jadi jangan langsung terburu-buru untuk klik sampai 3 kali. S- Sampai sini paham? Ya, Oke, paham, Bu. baik. Izin Bu, Paham, Bu. izin Bu, Iya, izin bertanya Bu. Nah, untuk iya. di kode OTP-nya yang mengirim adalah dari mana Bu? Apakah BRI OTP atau apa itu Bu? Biar kita nggak Oke, salah klik oke. ke. Privi. Yang warna merah itu ada tulisannya PRIVY itu adalah vendor yang bekerja sama dengan PKSS. Ini adalah vendor resmi untuk penandatanganan online. Jadi nanti akan dapat kode OTP dari situ. Perlu Siap dimengerti Bu. diinformasikan, perlu diinformasikan secara jelas bahwa kode OTP ini memiliki waktu. Waktunya itu 1 menit. Jadi dipastikan bapak-bapak semua, mas-mas semua itu mengerjakan ini jangan sambil lagi kesibukan yang lainnya. Kalau bisa lagi nyantai atau lagi sedikit lowong, lebih fokus. Karena kalau kalau nanti misalnya nih satpam lagi jaga, tiba-tiba minta kode OTP, ada lagi eh, ada lagi kerjaan itu ke close dan tidak melanjutkan udah expired satu kodenya karena kan maksimal 3 kali jadi kalau bisa dalam 1 menit itu dipastikan fokus menunggu dulu karena cepat ya tidak hanya 1 menit kode itu validnya gitu boleh kita lanjut. Ya, lanjut Bu. Lanjut. Nanti tinggal ikuti saja seperti ini langsung saya setuju dengan ketentuan di atas. Nah, ini yang saya katakan harus handphonenya ada kamera, kemudian juga di tempat yang terang karena biasanya nanti bisa terblokir kalau fotonya sembarangan dari dagunya atau dari samping. Udah kita kayak verifikasi untuk masuk Brimo atau di aplikasi-aplikasi yang biasanya harus menampakkan muka kita dengan jelas. Jadi dekatkan mukanya, terus di cahaya yang terang. Kalaupun merasa ada kesulitan di handphonenya bisa meminjam dengan device teman dulu, nanti dikirim emailnya. Atau terkadang ada juga pekerja yang kemarin informasi ke saya handphonenya butuh di restart dulu. Dimatikan dulu di handphonenya, kemudian buka emailnya. Ini. Lihat, lepas kacamata, topi, atau masker yang intinya harus menampakkan wajah kita secara jelas ya teman-teman.
Nah, untuk selanjutnya setelah foto itu pemindai KTP. KTP-nya harus difoto dengan jelas. Jangan blur atau jangan kalau bisa handphone memotonya itu dalam keadaan KTP itu ditaruh. Jadi tidak ada mengurangi kejelasan dalam fotonya ya. Perlu diinformasikan ini KTP-nya yang terbaru. Jadi kalau ada pekerja yang merasa pernah mendapatkan dua KTP, jangan KTP yang lama karena tidak akan masuk dalam dalam sistem iktp ya teman-teman. Jadi kemarin ada pekerja yang sepertinya memiliki dua KTP. Jadi dia memfotonya itu dengan KTP yang lama, maka tidak akan berhasil registrasi. Ini bagian yang paling penting karena jika udah sekali salah dalam pemindahan KTP ataupun nanti verifikasi dalam data diri profile ini akan gagal registrasinya dan tidak akan diberikan PKWT ataupun lanjutnya digital agreement ini atau penandatanganan online ini ya teman-teman. Ya, silakan. Di bagian depan kamera ya. Ini karena contoh, kalau saya sarankan sebaiknya nanti pakai kamera belakang aja, KTP-nya ditaruh di meja atau diletakkan yang lebih jelas. Ya, jadi tidak menggunakan KTP. Nah, di bagian ini yang amat paling penting. Baik, saya stop lagu. Bagian ini setelah KTP nanti akan dibaca oleh sistem dan juga akan disamakan dari data yang telah diberikan kepada RO. Jadi saat penguploadan dokumen saya juga akan mengupload nama pekerja, NIK dari pekerja dan juga tanggal lahir. Ini adalah bukti sinkronisasi data dari teman-teman yang nanti akan diberikan registrasi sama dengan saya. Kemarin contohnya nih, ada pekerja waktu itu dia memberikan data dirinya dia kelahiran tahun 2002, padahal aslinya 2000. Entah dia tidak detail, tidak hati-hati dalam mengisi, atau memang dia juga yang terburu-buru. Kita juga tidak tahu kesalahannya bahwa nanti di data saya atau di data teman-teman, maka dipastikan nanti diminta tanya dulu sama RO-nya atau bagaimana data yang kalian berikan itu sama dengan nanti akan kalian isi di sini. Karena kalau udah berbeda tidak akan berhasil. Jadi nama, kemudian nik KTP-nya jangan sampai salah atau apalagi kurang nomor, kemudian tanggal lahir. Nanti tanggal lahirnya itu diklik aja ya, karena itu ada pilihan untuk pilih tanggal, bulan, dan tahunnya. Ini tolong dihati-hati banget. Nah, konfirmasi. Oke, nanti ada beberapa tampilan, pokoknya sudah berhasil dengan proses. Ini tandanya udah berhasil diregistrasi terlebih dahulu. Nanti akan dipantau oleh sistem Privi apakah datanya sesuai atau datanya salah. Jadi nanti kami hanya bisa memantau kalau datanya sudah benar, maka nanti akan bisa lanjut proses selanjutnya. Kalaupun salah, nah itu yang menjadi lebih rumit lagi, teman-teman tidak akan bisa PKWT lebih cepat dan juga akan memperumit dari sistem PKSS, teman-teman. Makanya saya informasikan ulang bahwa pengisiannya dimohon dengan hati-hati, detail, dan jangan terburu-buru. Baik, untuk tahap registrasi ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mohon izin Ibu, Oke. Ada, Bu. untuk memperjelas kembali sebagai pedoman kawan-kawan semuanya, berarti untuk ketika pas swap foto KTP, berarti kondisi KTP kita masing-masing harus dalam keadaan posisi jelas ya Bu ya. Baik itu dari foto maupun data-data yang lain seperti NIK, nama dan sebagainya. Iya, Nah, benar. pertanyaannya apabila nih KTP-nya sudah ada yang buram, entah itu fotonya udah nggak jelas lagi, berarti kita harus ada perbaikan KTP-nya dulu Bu ya di Dukcapil setempat. Mohon izin keterangannya Bu. Ini mungkin
pasti ada lah ya beberapa yang KTP-nya udah nggak jelas gitu ya. Nah, Ya kalau masih Bu. bisa diakalin, misalnya nih Ya Bu. KTP saya juga nih pernah di nomornya itu agak sedikit dari nomor 9 udah jadi 4 karena udah hilang di bagian atasnya dikit. Kalau masih bisa diakalin pakai pulpen sedikit, ditulis-tulis sedikit, dicoba dulu itu aja. Karena kenapa kalau misalnya ke Dukcapil nanti memakan waktu lagi. Dari data yang kami upload itu membutuhkan waktu karena nanti ada expired. Tapi kalau memang dirasa KTP-nya benar-benar sudah buram, sudah rusak sekali, mohon segera saja diinformasikan ke RO-nya untuk nanti bisa dinotis. Kemudian nanti pekerja langsung saja memperbenarkan di Dukcapil ya. Kalau bisa jangan memundur-mundur waktu lagi karena kita juga ada waktu dari penandatangan kontrak itu expirednya di sistem. Mungkin jelas? Nah, mohon izin nih Bu. Ya. Nah, apabila nih ada kawan-kawan yang KTP-nya udah buram nih, Hmm. namun dia ada simpan fotokopi ataupun foto yang KTP-nya masih jelas gitu nah Bu. Jadi antisipasi untuk KTP-nya itu apakah bisa swap foto menggunakan itu Bu? Sepertinya tidak bisa karena dari sistem itu juga membaca ada nama iktp-nya. Jadi akan otomatis terbaca gitu. Saya juga tidak paham tapi memang harus menggunakan KTP asli. Jangan mengada-ngada untuk memberikan KTP yang di print kemudian difoto ataupun fotokopi KTP. Saya informasikan harus menggunakan KTP asli. Iya, halo Bu. Bu, Iya, Baik dari unit nih Bu, Pangkalan udah Balai jelas. Bu. Halo, iya, dari unit Pangkalan Balai Bu. iya silakan. Iya Bu, ini kemarin data itu sebenarnya data kami yang pertama kali tanda tangan PKSS itu Bu beda nama Bu. Nah, Kemarin silakan. kemarin Iya. sudah dibenari Hmm. dari dicocokkan dari data ijazah, terus rapot dan sebagainya itu saya cuman kurang ujungnya Bu. Di situ yang pertama kali terdaftar di PKSS itu namanya Muksin Bu. Ya, nanti Iya, halo. ini dari wilayah mana kalau Pangkalan Balai? BO apa? Pangkalan Balai RO Palembang. Palembang Arifai atau apa? Palembang, Palembang Sekayu, Oh, yang Sekayu ya. Cabang Sekayu. Oke. Iya, Nanti Bu. informasikan saja ke RO-nya kalau misalnya ada apa namanya nama yang ternotis beda dari data pekerja. Nah, Iya, pastikan RO-nya juga memberikan ini ya, apa namanya? Link. Kemarin udah sempat mengisi link belum? Kalau bisa isinya sudah, di sana sudah udah Mbak. secara benar aja, disamakan dengan KTP-nya. Sudah Nah, Mbak, sudah. Tapi nah, yang daftar gaji ke rekening itu namanya Muksin aja Mbak. oh, nggak apa-apa. Ini kita Nggak apa-apa. abaikan dulu dari data yang ini ya dari sistem pekerja ini kita fokuskan untuk menyamakan registrasi untuk PKWT tadi. Karena Oh PKWT-nya iya Mbak, online kita oke Mbak. bekerja sama dengan vendor dan vendornya itu harus Oke. registrasi secara benar. Ya, sudah Mbak, yang kemarin email itu udah Mbak, saya Oke, lengkapi Mbak. oke, baik, Oke, aman kalau oke gitu ya. Mbak. Itu Oke, Mbak, terima kasih Mbak ya. iya, ada lagi? Bu, lanjut Bu. Itu Mbak. Oke, Yo, izin Mohon Bu. izin, Bu. iya, Oh, Bu, izin Bu. Izin iya. Bu. Ini Hmm. kami ini kan belum ada nek PKSS-nya apa dikosongkan apa gimana Bu? Kenapa? Baru. Kami ini kan belum dapat nek dari PKSS, nek pegawai itu. Iya. Nanti kan apa dikosongkan apa gimana itu? Oh, ini tidak menggunakan. Oh, kalau NIP PKSS untuk pengisian linknya mana nih? Link dari RO-nya ya? Enggak nanti Bu buat PKWT ini. Oh, kalau PKWT kita tidak menggunakan NIP. Paling nanti saat NIP digunakan itu NIP PKSS itu karena untuk mendatanya aja. Biasanya yang di share kemarin RO-nya butuh NIP. Tapi untuk di dalam PKWT nanti tidak ada NIP-nya. Nanti Oh ya, dikonfirmasi siap. saja Terima ke kasih Bu. RO-nya. Kalaupun memang baru dan sudah pekerja Januari, bisa diminta kok. Nanti sudah muncul. Oh ya, terima kasih Bu. Ya Oke. Bu, izin Bu, selamat izin Bu, sore Bu, izin izin Bu, Bu. pertanyaannya Bu. Satu-satu. Ya, Ah. siapa dulu? Saya Bu, saya sendiri Bu, dengan Amar Pranata unit Oke, Pak Jo. silakan. Kenapa ya? Di sini kan ada Pramu Bakti Bu ya, nggak punya KTP. Itu untuk waktu berapa lamanya untuk Bu, untuk pengisian linknya tuh masanya? Gak punya KTP? Terus selama Ah, ini ah. dapat di KTP-nya dari mana data dirinya? Pak, data dia didapat dari mana Pak? Oh, data dia didapat dari mana? Apa dia? Data dia. Aduh kakaknya Be. Ada kakak.
Coba diurus dulu ya, karena kan ini datanya harus sesuai. Kalau pakai kakak kita nggak bisa, Sesuai harus itu. pakai KTP. Kakaknya sesuai, Bu. Iya, Itu tuh nanti pernah ada KTP, Bu. Tapi terhapus semua itu ininya apa? Huruf-huruf di KTP itu. ya, ya. Nah ini tadi yang ditanyakan oleh kakak-kakak mas-mas sebelumnya. Nanti tolong dikondisikan, mungkin ke Disduk Capil atau bagaimana, coba diurus terlebih dahulu, karena ini cuma bisa menggunakan KTP asli. Seperti itu. Ini kan bagi teman-teman ini kita Asli bukan itu, Bu. sekali ini Kemarin aja asli ya. itu, Bu. Bentar dulu. Iya, tapi ini kan kita menggunakan Privy ini bukan untuk sekali ini aja Ah, nih. kayaknya mah. Kita Kayak menggunakannya untuk nextnya. Makanya saya informasikan kalaupun ada masalah dalam tidak adanya KTP-nya hilang atau KTP-nya rusak, diurus dulu terlebih dahulu ya. Karena nextnya nanti kita juga akan diusahakan dari PKSS kantor pusat itu penandatanganan melalui digital agreement ini atau online ini ya teman-teman. Jadi gimana, Bu, solusinya, Bu? Kalau urus waktunya berapa lama itu, Bu? Ya, nanti di notis saja, nggak apa-apa. Kalau misalnya memang ini kan bermasalahannya beda ya. Iya, Perlu waktu untuk pengurusan, silakan konfirmasi betul. nanti ke RO-nya kalau misalnya diurus. Jangan juga dilama-lamakan. Oh iya, berarti Ya, bisa lah masuk sehari, Bu, eh? ya silakan dikondisikan nanti untuk diurusnya, silakan informasi lagi kepada RO-nya ya teman-teman. Ya, selamat sore izin Bu. Dari Kayagung Bu, unit Ya, nelayan. silakan. Izin Bu, kemarin tuh saya tuh kan mau ganti KTP baru. Nah, untuk pengisian yang kemarin masih ngisi yang lama. Untuk saat ini kayak makin ngisi yang baru apa yang lama Bu? Yang udah aktif yang baru berarti ya. Silakan Iya, isinya pindah yang baru. alamat aja Bu, alamat tempat tinggal. Oh, alamatnya aja yang beda ya. Iya, alamat kalau NIK kalau yang internet sudah tetap sama Bu, NIK yang lama. Cuman alamat tempat tinggal aja yang dirubah. Hmm, oke oke. Ini dari BO mana Pak? Kayagung. Kayu Agung. Oke, ini sepertinya dari RO-nya belum ngasih data ke saya. Nanti minta direvisi aja ya untuk ngisi link lagi aja. Udah ada Baik-baik, belum nanti RO-nya saya minta ngisi link konfirmasi. ya? Silakan Ada Bu, ini aja. kemarin Ya. tuh ada kasih RO. Cuman saya Mm-mm. tuh saya ingatnya yang lama, jadi saya isi yang lama dulu, alamat Oke, tempat tinggal. silakan nanti diupdate dulu aja ya Pak ya. Siap Heeh. siap siap. Dan fotonya harus yang KTP yang baru karena yang udah aktif KTP baru. Mungkin Jadi harus cukup itu kembali ke dulu, nanti EPKS dulu Bu lanjut ya, dulu ya siap Bu. videonya. Ya, kita lanjut dulu ya. Assalamualaikum Ibu, mohon izin Ibu. Oh, oke. Ini terakhir. Iya, saya dari BRI Sarolangun, Iya, BO Sarolangun. Mohon izin Ibu. iya, iya, iya. Selanjut lanjutkan. Iya, begini Bu, izin tanya Bu, soalnya kan ini mengenai data tadi Bu ya. Eh, Nama saya kan beda nih Bu, di pekerjanya gitu kan. Di KTP saya namanya beda, di daftar di pekerja juga beda. Oke. Nama aslinya kan Wawan Purnomo nih Bu, di pekerjanya Wawan Hartono. Ya, ini teman-teman saya ingatkan kembali, saya ulang lagi, mungkin ada yang belum dengar nih. Ini kan kita menggunakan ID vendor dari Privy. Ini registrasi ini untuk bekerja sama dengan Privy membenarkan data teman-teman semuanya. Jadi untuk dari data pekerjanya diabaikan dulu. Nama misalnya dari data pekerja namanya ada Muhammadnya disingkat M, padahal aslinya Muhammad. Tidak apa-apa. Jadi untuk di Privy ini teman-teman harus mengikuti data KTP-nya dulu. Gak usah ngikutin data pekerja. Jadi kalau misal data pekerjanya ada kekurangan atau kesalahan dulu, fokuskan untuk ikut dari KTP-nya dulu aja teman-teman ya, mengisinya dan verifikasinya. Karena ini akun yang dibuat berdasarkan dengan kartu KTP, bukan kartu pegawai atau data pegawai ya teman-teman. Siap. Oke, jadi kalau misalnya nama aslinya eh Beni pakai I, tapi ternyata di data pekerja pakai I, ya udah ikutin dulu KTP-nya pakai Beni pakai I untuk privy-nya. Baik Ibu. Oke, Berarti boleh berdasarkan lanjut surat dulu KTP ya. Bu ya. Iya, ikutin KTP-nya ya. Ya, terima Boleh kasih lanjut? Ya, informasinya. Lanjut Bu, lanjut, lanjut Bu. oke. Lanjut Bu. Lanjut Bu, sudah Bu, lanjut Bu. Lanjut lagi, kembali.
Halo, ini masuk semua? Masuk, masuk, masuk. Oke. Aman, Ya, Bu, aman. masuk, Bu, masuk, masuk, Bu. masuk. Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut kelas, Bu. Next. Lanjut, Bu. Kemudian nanti Lanjut. teman-teman akan mendapatkan email. Email lagi yaitu setelah berhasil registrasi. Jadi kalau merasa ketika udah registrasi nih dalam waktu kurun 5 hari registrasi tidak mendapatkan email lagi atau notif email baru, bisa langsung laporkan. Sepertinya data yang diregistrasikan tadi gagal. Maka diinformasikan untuk dipantau kurang lebih maksimal 5 hari atau mungkin paling lama 1 minggu untuk melihat apakah registrasi berhasil atau tidak. Rata-rata sih tidak akan mencapai waktu selama itu kecuali jika nanti akan diinformasikan lebih lanjut bahwa aplikasi sedang bermasalah. Seperti kemarin itu untuk BO Arifai sedikit terkendala karena seluruh PKWT-nya nyangkut dari sistem kami. Tapi setelah itu nanti akan berkala semuanya akan muncul di email masing-masing pekerja. Maka saya informasikan setelah registrasi dalam 5 hari atau 1 minggu dipantau dulu emailnya, jangan asal ditutup terus atau nanti ada terkadang buru-buru nih ada email masuk dihapus. Nah, itu juga memperumit lagi ya. Jadi harus dilihat dulu emailnya, kemudian apakah dalam waktu 5 hari sampai 1 minggu itu berhasil registrasi dan terkirimkan PKWT. Ini tidak ada pakai aplikasi Privy lagi. Jadi dari link itu akan langsung websitenya untuk penandatanganan online. Nih, dia akan muncul lagi seperti ini dengan nama PT Prima Karya Sarana Sejahtera. Klik, lihat dokumen, kemudian buka. Nah, ini petunjuk untuk pengisian tanggal lahir. Jadi ini tanggal lahir teman-teman. Misalkan lahirnya 1 Januari 2003, berarti 010103 belakangnya. Harus disamakan. Kalau misalnya lahirnya tanggal 1 bulan 1 1999 berarti 010199. Nah, untuk penandatanganannya sebelum tanda tangan nih, silakan dibaca dulu, monggo pelan-pelan. Tapi saya informasikan jangan nanti langsung di close. Kalau bisa nih dari hari ini baca langsung aja di tanda tangan. Kita tidak tahu namanya aplikasi, namanya website, ada namanya expired. Jadi terkadang saya melihat ada di pemantauan dari aplikasi Digri saya bahwa banyak pekerja yang hanya scroll-scroll, buka, kemudian close, tidak langsung tanda tangan. Ini yang nanti biasanya menjadi sistem terbaca akan expired karena terlalu lama dibuka dan kemudian tidak ada proses selanjutnya. Jadi kalau bisa dalam hari yang sama ketika membuka dokumen ditandatangani langsung. Kalau memang tidak adanya apa namanya tidak mau lanjut atau bagaimana ada informasi yang mendetail PKWT silakan diinformasikan dulu ke RO terkait Pak ini ada apa dalam PKWT mungkin ada kurang sesuai dalam gaji perlu saya informasikan kalau untuk data nama atau data diri diabaikan saja misalnya ada kekurangan atau perbedaan dikit mungkin seperti itu ya. Jadi nanti silakan dilihat, di scroll di hari yang sama, kalau bisa di jam yang sama silakan tanda tangani dokumennya, jangan berlarut-larut agar notifikasi ke kita juga cepat berubahnya dan akan diberikan tanda tangan kembali dari perusahaan.
Ini memang ada tampilan untuk tolak tanda tangan, tapi sebelum teman-teman menolak tanda tangan, mohon diinformasikan dahulu kendalanya seperti apa. Contoh, kemarin ada nih, saya mendapat tolak tanda tangan karena memang pekerjanya batal untuk PKWT karena dia pekerja baru. Jadi kalau teman-teman karena merasa ada Bu, ini namanya salah nih di bagian ininya. Balik lagi nih ke data diri yang berbeda. Jangan langsung ditolak karena itu sebenarnya tidak mempengaruhi lebih detail, lebih jauh ya teman-teman. Karena ini yang penting kita melewati tanda tangan kontrak terlebih dahulu dari aplikasi digital atau diinformasikan ke admin dari melalui RO-RO-nya. Jadi saya mohon untuk klik tolak ini di klik tanda tangan, tiba-tiba kepencet tolak. Untuk informasi lebih detail, kemarin ada beberapa pekerja sudah mendapatkan PKWT dengan imatrai dan ada juga mungkin sudah terakhir-terakhir ini kita tidak pakai imatrai karena mungkin eh, apa namanya perubahan dari kantor pusat. Nah, itu sama saja. Semua PKWT teman-teman itu sah ya di mata hukum dan di mata juga untuk PKSS. Jadi mau bedanya ada imatrai atau tidak matrai, PKWT itu sudah sah ya teman-teman. Oke, mungkin sampai sini aja karena selanjutnya tentang yang tolak. Nah, untuk informasi lebih detailnya bahwa nanti ketika teman-teman sudah menandatangani nanti ada pilihan untuk unduh dokumen. Unduh dokumen itu silakan nanti kalau teman-teman nanti mau mendapatkan nih PKWT salinannya, tidak usah lagi menghubungi RO nanti Mas. Contoh nih, RO-nya Mas Imam. Mas Imam, saya mau minta PKWT saya nih yang udah saya tanda tangan. Enggak lagi ya teman-teman. Itu tidak lagi diurus dari RO-nya untuk memberikan salinan PKWT. Kalau memang teman-teman udah tanda tangan, nanti tunggu saja sehari, 2 hari, atau maksimal kata saya 3 hari. Nanti perusahaan akan langsung menandatangani PKWT tersebut dan silakan dibuka di link yang sama atau jika ada email yang baru silakan dibuka di situ kemudian di-download. Jadi tidak perlu menunggu-nunggu lagi seperti sebelum-sebelumnya bahwa nanti seminggu ke depan minta lagi PKWT, minta lagi PKWT, kemudian minta salinannya. Karena teman-teman sudah memiliki akses untuk mendownload PKWT tersebut. Jelas teman-teman? Siap, Jelas. Bu. Oke. Jelas, Bu. Sangat jelas. Oke. Ini saya contohkan misal ini ketika teman-teman sudah berhasil penandatanganan dari aplikasi tersebut, kemudian nanti akan muncul di kami. Bahwa ini nanti seperti ini kami akan tanda tangani. Nah, setelah kami tanda tangani ini nanti akan langsung muncul kepada email kalian bahwa dokumen sudah bisa ditandatangani. Nanti tampilannya seperti ini, unduh dokumen. Ini udah ada tanda tangan dari kedua pihak yaitu pekerja dan dari komparisi kami atau pinca kami. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Aman, Bu. Lanjut. Oke, udah. Ini cukup penjelasan untuk penandatanganan. Mohon izin, Bu. Oke, Mohon izin, Ibu. satu-satu iya Nah, silakan. berarti kalau misalkan sudah sukses kita PKWT online ini, Iya. jadi yang manual yang seperti yang telah sudah itu enggak lagi kita, Bu ya? Iya, benar. Nanti manual itu sudah tidak ada lagi, tapi kalaupun memang ada manual, itu nanti biasanya ada karena urgensi atau karena kebutuhan lain dan itu tidak bisa dari teman-teman yang meminta ya. Itu hanya dari pemantau misalnya ada pun butuh manual itu karena request by RO kami dan itu pun juga karena satu dan lain hal dan itu bukan karena teman-teman yang meminta. Kami akan mengutamakan dan mengusahakan semuanya itu sama ya dari digital agreement. Baik, Ibu, dimengerti. Berarti sebagai
apa ya untuk diketahui kawan-kawan semuanya, berarti memang ketika perubahan PKWT ini menjadi online memang agak sedikit ya katakanlah digitalisasi dan agak rumit kita ya. Tapi paling tidak dengan tidak manual lagi kita sudah mengurangi biaya pembelian materai dan lain Benar. hal sebagainya. Ya, Nah, mungkin benar. itu aja Bu. Terima kasih informasinya sudah cukup jelas Bu. Iya, baik. Lanjut Bu, lanjut Bu. Cukup, cukup. Udah selesai. Bu, izin Bu, Ya, sistem brief ini aman aman. Ini kita ini bekerja sama dengan vendor ya, resmi ya. Bu? Rivi ini memang vendor Soalnya resmi, kan jadi nggak usah data khawatir. kita kan tercantum Putus-putus, Mas. di sana semua. Putus-putus. Ya, Atau di Bu. sinyal saya yang putus. Putus samping. Putus-putus, Ji. Fungsi mana suaranya itu? Izin Bu, Iya, silakan. ini Bu sudah saya tanda tangan kan? Iya, ini dari BO Palembang Arifai Aripai. atau? Oke. Iya, Aripai, seberang Iya. Hulu. Iya, baik. Sudah saya tanda tangan, Iya. tapi di tampilan sedang diproses. Apakah itu Oke. sudah berhasil atau Coba gimana kita itu? lihat. Kita lihat atas nama siapa? Sahroni. Sahroni. Oke. Tapi sudah berhasil sampai tanda tangan Pak Sahroni? Ya, di tampilan itu sedang diproses dia. Ada Oke. tanda kuning gitu, marker kuning. Oke. Kita lihat sebentar. Oh iya benar. Jadi mungkin kenapa mungkin belum ini kan saya sudah lihat Pak Saroninya sudah tanda tangan ya. Sudah tangan Ya, desainer sudah. 1, maka nanti Hah? akan muncul ke email kami yang seperti saya videokan tadi itu signer 2. Nah, biasanya Iya. kenapa belum tanda tangan ya itu tadi kita ada waktu tunggu dari teman-teman yang lainnya juga muncul karena dalam 1 hari aja kita bisa menerima 50 sampai 100 yang email masuk karena kan kemarin itu adanya nyangkut ya. Nih, sweet. Kita lihat, kita cari. Ibu numpang nanya. Ini, wait, ya bentar ya. Nih, ini atas nama Pak Saroni. Ini Iya, munculnya ke betul. kita bahwa sudah tanda tangan. Ini karena ada tertulis menunggu signer 2. Berarti memang sudah berhasil ditanda tangan oleh pekerja. Ini pada tanggal 30 bulan 1 di jam 16.44 ya. Barusan Oke, berarti. terima kasih Nah, banyak Bu. iya, nanti ditunggu aja. Nanti akan muncul ke kita karena untuk langsung penandatanganan dari pinca kita atau branch manager dari PKSS ya. Iya, siap. Terima kasih Oke. banyak Bu. Iya, Terima oke. kasih. Assalamualaikum. Salam. Permisi, Bu. Iya, Ibu, ini kita dari Unit Cipang Pebom BO Ripai Palembang Ripai, iya, Bu. iya, Ini yang masalah yang tanda tangan tadi atau iya, itu saya masih agak bingung. Itu karena iya, saya belum sampai ke tanda tangan. Tadi kan iya, baru masuk di email karena kemarin tuh terblokir. Nah, iya, tadi masuk di email terus sampai foto KTP, iya, muka, belum sampai di situ langsung ada sedang diproses. iya. Nah, belum ada yang yang keluar yang untuk tanda tangan. Nah, yang saya mau tanyakan itu tanda tangannya itu otomatis atau kita yang tanda tangan di HP itu, Ibu? Bagaimana? Saya kurang paham. Jadi kita menggunakan aplikasi Privy yang bekerja sama bahwa penanda tangannya akan muncul berupa barcode. Jadi Oh, tidak lagi gitu. menggunakan teman-teman langsung nulis di situ atau menggambar tanda tangan, tidak lagi. Jadi hanya teman-teman klik tulis tanda tangani nanti akan muncul ke kita berupa barcode.
Begitu juga nanti akan barcode muncul dari perusahaan atau pimpinan cabang kami. Jadi nanti PKWT-nya berbentuk berupa barcode begitu. Barcode ya. Oke. Oke. Makasih banyak Ibu. Iya, jadi tinggal klik aja ya teman-teman. Oke. Mungkin kita maksimalkan tiga lagi ya maksimal untuk penanya. Lanjut Bu. Izin Bu, nanya Bu. Iya, oke. Ini Bu, dari BO Batu Raja Bu. Silakan. Ini kan baru masuk Zoom Bu. Kayaknya Iya, apa kami Batu Raja ketinggalan, apa saya yang ketinggalan? Kok kami belum kamunya yang ada ketik. pemberitahuan untuk PKWT, Oh, penandatangan PKWT digital ini Bu ya? ada pasti RO-nya nanti saat ini memang belum semuanya dimasukkan data Belum untuk semuanya ya. pengiriman, tapi udah dalam proses RO-nya meminta data. Jadi coba ditanya dulu nih apa udah RO-nya meminta data karena yang baru berjalan ini untuk diberikan PKWT itu mulai dari Satmop dari wilayah Muara Enim, Pagar Alam dan Lahat, kemudian rata-rata ada di Palembang Arifai. Jadi sisanya itu menyusul. Tapi Ya. silakan dicoba Terima dulu kasih Bu kompilir informasinya. datanya, diberikan ke RO-nya ya, data update-nya. Terima kasih infonya Bu. Oke, dua Izin lagi Bu, ya. saya Indi Saputra. Iya, ya. Tanda tangan yang terakhirnya bahwasanya untuk proses PKWT ini sudah selesai itu apakah dari email itu ada email lagi atau memang jika dokumennya sudah bisa diunduh berarti sudah selesai ya Bu ya? Iya, nanti silakan dipantau dulu aja nih Kak. Saya kan informasi lagi tadi bahwa kalau misalnya sudah tanda tangan, ditunggu nih 2 sampai 3 hari di link tersebut. Silakan Baik. nanti dibuka lagi, diunduh karena kita insya Allah tidak akan lama ya penandatangannya ketika udah muncul di data kami. Nah, mungkin nanti jika ada nih udah ngerasa 3 hari kalian udah TTD, tapi ternyata tidak ada TTD balik dari perusahaan PKSS, silakan informasikan lagi ke RO-nya. Apakah siapa tahu ini email untuk penandatanganan ke kami nyangkut atau memang lagi ada sistem error. Ditunggu dulu 3 hari sampai 5 hari seperti itu ya. Kalau untuk unduh dokumennya ditunggu 3 hari, tapi kalau misalnya untuk PKWT yang awal datang itu 5 hari, gitu aja. Insya Allah lebih cepat ya teman-teman. Izin Bu bertanya Bu. Ini yang terakhir. Ya baik. Ya. Saya dari BO Lahat ya Bu ya. Ya. Ini Bu, bagaimana pas di saat pengisian PKWT online dan ternyata gangguan sistem Bu atau terkendala jaringan. Itu saja Bu, terima kasih. Nah, kalau misalnya dalam penandatanganan online-nya nih udah PKWT-nya masuk itu tidak masalah. Tapi saat registrasi tadi yang penting. Informasi kalau bisa ya sinyal yang bagus, terus juga di tempat yang cahaya nih. Karena tadi ada kode OTP maksimal 3 kali dan di waktu 1 menit masing-masingnya. Itu yang kalau bisa diusahakan untuk sinyal yang bagus. Seperti itu. Diusahakan, dicari yang terbaik sinyalnya, tempat yang terang. Begitu. Mungkin cukup ya teman-teman. Oke Bu, lanjut Bu. Izin Bu. Udah selesai nggak ada yang dilanjut. Terima kasih Bu. Izin Bu. Yang lebih diutamakan yang Palembang Arifai Bu, soalnya dia kan yang sudah input Bu, jadi kan tahu keluhannya. Jadi kami tahu apa yang dikeluhkan. Kalau kami kan belum input Bu. Lanjutlah Bu, lanjut. Udah ini udah selesai Iya Bu, informasinya. maghrib Bu. Iya, udah. Lanjut Bu, Pak CO. lanjut. Ya, baik. Terima kasih Mbak Septi ya. Rekan-rekan, intinya cabang-cabang yang belum terkonfirmasi, belum mendapatkan informasi terkait PKWT agreement ya, digital agreement ya, atau PKWT online, monggo konfirmasi ke RO-nya terkait, ya kan? Konfirmasi, Pak, ini saya belum PKWT online, ya kan? Mohon petunjuk. Nah, silakan konfirmasi hubungi RO-nya masing-masing. Nah, kemudian yang ada trouble, kendala, dan lain sebagainya tetap sama, laporkan ke RO-nya. Jadi satu pintu ya kita. Kendala rekan-rekan intinya laporkan ke RO-nya. Terima kasih. Nah, kemudian lanjut ya rekan-rekan. Iya Bu. Ini selanjutnya kita udah bergabung bersama kita dari Bank Raya, ya kan? Nah, jadi kita dapat informasi ini permintaan dari Bapak Pinca nanti timnya dari Bank Raya mau sosialisasi
Kan? Nah, karena ini kita udah kumpul semua, monggo kami persilakan kepada Bapak Ibu tim dari Bank Raya boleh menyampaikan informasinya kepada Bapak Ibu tim Bank Raya, kami silakan. Halo? Cip, halo Cip. Ya, Baik, ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rizky atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat sore dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Mohon maaf dan mohon waktunya juga untuk pada kesempatan hari ini kami dari Bank Raya ingin sedikit berkenalan, diskusi juga sama teman-teman rekan-rekan PKSS yang mungkin selama ini pernah dengar Bank Raya ataupun tidak tahu ataupun pernah dengar produk Bank Raya yang namanya Fleksi atau Pinang. Nah, itu salah satu produk kami Bank Raya yang bisa diakses bagi rekan-rekan semua dimanapun berada. Baik, izin share screen. Sudah, Boleh Mas Bapak, Boy? silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang produk kita Pinang Fleksi. Jadi Pinang Fleksi ini produk pinjaman payroll yang berbasis aplikasi untuk karyawan BRI dan Bank Raya dimanapun berada selagi masih di Indonesia Raya. Dan aksesnya 24 jam, dan produk kita ini sebenarnya dari tahun 2018, setiap tahun kita ada pembaharuan sistem-sistem. Nah, dan pada kesempatan ini pertama kali sosialisasi di tahun ini untuk PKSS. Sebelumnya kami sosialisasinya di Palembang, nah ini di Zoom untuk pertama kali. Jadi sedikit saya menjelaskan untuk Pinang Fleksi ini sebenarnya sebagai solusi dan sebagai akses keuangan bagi teman-teman pekerja BRI Group dimanapun berada, yang mana ya kita tahu faktanya gaji itu 70% karyawan bergaji itu 5 hari setelah gajian minimal itu sudah habis. Jadi dari gajian tanggal 25 sampai tanggal 30 itu masih ada, tapi sudah sampai berikutnya, nah itu kadang minim dan kadang juga tidak selaras antara pengeluaran, siklus pengeluaran dengan pendapatan. Nah, sehingga menjadi sebab ketika ada kebutuhan mendadak, terus kebutuhan yang tidak bisa ditunda dari keluarga sakit atau kendaraan yang memang butuh biaya mendadak, pendidikan dan renovasi sebagainya. Nah, itu kami menjembatani salah satu produk Pinang Fleksi. Produk ini juga bisa dipakai bagi pekerja-pekerja yang mungkin keluarga dari rekan-rekan kerja yang di PT, sawit, atau di mana yang bergaji BRI sama yang Bank Raya. Dan itu bisa diakses 24 jam. Next, Mas Boy. Next. Ya, nah, jadi gini. Mundur. Ya. Jadi produk ini tujuannya multiguna, bebas konsumtif, bisa dipakai untuk apa saja, dan kita bisa pencairan di 500.000, di 100.000 pun juga bisa, dan bisa ditenor di 1 bulan sampai 18 bulan. Dan tingkat bunganya dari 1,5% sampai dengan 2% tergantung dari wilayah cover area green red area. Nah, pinjaman ini berbasis full aplikasi. Jadi untuk keamanan kita sangat aman karena kita tidak membutuhkan akses-akses yang mengakses kontak dan sebagainya macamnya, dan kita pinjamannya sifatnya konsumtif hanya maksimal 25 juta.
Artinya akses-akses keuangan ini yang hanya untuk kebutuhan mendasar, yang mendadak, yang bisa rekan-rekan nikmatin. Jadi misalkan Bapak Ibu butuh dana mendadak di perbaikan kendaraan atau pendidikan anak dan sebagainya, itu bisa diakses di hari ini, dan itu nanti dipotong gaji dari ini. Dan kita berdampingan juga dengan produk BRI lainnya yang berpakai payroll. Dan produk kita sama seperti payroll, tanpa agunan, tanpa biaya, dan saya yakin juga bagi rekan-rekan di sini semua dari sekitar kurang lebih 200-an orang ini, ada yang sudah pernah pakai, ada yang belum pernah pakai, dan kami harap mungkin timbal baliknya, testimoninya, nanti kalau ada kendala-kendala bisa dihubungin ke kami juga, dan kami di sini juga ingin menjelaskan juga produk tata caranya, kenapanya. Next. Ya, nah di sini Bapak Ibu salah satu rules pentingnya untuk pinjaman dana talangan. Jadi rules pentingnya dari debitur itu nanti langsung mengisi data semuanya di aplikasi, proses scoring, setelah hasil scoring nanti ada surat penawarannya mau diterima atau ditolak, di situ nanti juga teman-teman rekan-rekan bisa memilih tenor. Nah, kenapa tenor kita hanya singkat, itu hanya 18 bulan maksimal, karena kita sifatnya konsumtif. Tapi bukan konsumtif yang sifatnya retail sampai investasi. Jadi konsumtif yang jangka-jangka pendek, sehingga bisa menjadi itu tadi akses keuangan cadangan bagi teman-teman. Yang mana kadang teman-teman untuk membutuhkan akses ini kan kadang kalau misalnya yang konvensional kita tidak butuh waktu untuk butuh fisik, butuh apa. Nah, ini kita cuma akses di HP saja dan itu hanya download di scoring, download di Play Store. Setelah di-download, nanti tanda tangan, verifikasi. Dan untuk tanda tangan dokumen secara digital ini, kita sinkronisasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ini untuk jadi bagi teman-teman yang dukcapilnya di retina mata yang terdaftar di NIK, itu yang bisa melakukan pencairan. Jadi tidak bisa yang misalnya rekan-rekan yang ngisi input si A, tapi fotonya si B itu nggak bakal bisa. Nah itu makanya kita menjamin keamanan itu dengan retina mata yang terdaftar di Dukcapil yang berdasarkan NIK KTP. Setelah itu cair langsung ke rekening gaji. Nah di situ tapi nanti dari rekening gaji itu bisa diakses, dipotong juga kami di situ. Dari sini juga kami dalam proses sharing tetap kami mengedepankan azas-azas kredit yaitu dari SLIK, SICD, DHN atau RPC kemampuan bayar. Jadi ada teman-teman itu kita membaca misalnya ada tagihan-tagihan di tempat lain itu terbaca semua yang ada terbaca di lembaga pembiayaan. Dan kembali lagi kami tekankan di sini kita walaupun berbasis aplikasi tapi kita bukan pinjol. Karena kita itu mengedepankan privasi nasabah perbankan. Kalau pinjol PT swasta, mereka mengakses kontak. Tapi kalau kita tidak mengakses kontak, kita kerjasama apalagi dengan PKSS, kita kolaborasi sebagai BRI Group, itu yang menjadi dasar utama kita untuk kepercayaan memberikan kredit payroll ini kepada teman-teman dan rekan-rekan. Next. Nah, jadi ada teman rekan-rekan yang mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu atau yang ini sudah pernah pakai, sudah lunas, tapi ketika mau pencairan kembali ternyata tidak bisa lagi pencairan. Nah, itu sebenarnya ada prosesnya di situ, ada proses update scoringnya lagi. Jadi ketika kita itu setiap sebulan sekali kita update pekerja,
update scoring, update rekening payroll yang di BRI Net. Nah, jadi di situ ketika mungkin teman-teman rekan-rekan yang sudah pengajuan ternyata mohon maaf saat ini layanan Pinang Fleksi belum tersedia untukmu. Padahal ini baru lunas. Tentunya kan sudah ini. Nah, itu kami kadang butuh update pekerja karena kadang di perusahaan-perusahaan tertentu turn off powerman-nya itu sangat tinggi. Jadi pekerjanya keluar masuknya sangat tinggi, jadi kita butuh update-nya setiap bulan. Makanya kadang teman-teman pengajuan itu tidak bisa pencairan lagi. Nah, itu kami butuh informasi itu data dan kami setiap bulan mengupdate. Kadang kami mengupdate ke PKSSS sama mengupdate ke pusat dan teman-teman juga bisa mengupdate aplikasi register untuk pengajuan pencairan Pinang. Next, Mas Bor. Next lagi. Ini sudah. Nah, untuk akses kita bisa mengakses itu di dua cara, Bapak Ibu. Dan akses yang pertama itu di-download di Play Store aplikasi Pinang. Aplikasi bukan. Aplikasi Pinang di Play Store. Yang kedua, kita juga bisa melalui barcode yang kadang kami share kepada teman-teman ke grup. Nah, itu di dua itu. Jadi di situ kita bisa yang tata cara. Yang barcode terus. Nah, oke. Sebelumnya. Ya ini Bapak Ibu mohon maaf. Jadi akses Pinang itu Play Store itu ada yang di sebelah kiri yang warna biru tulisannya Pinang Fleksi dan ini resmi dari perbankan yaitu PT Bank Raya Indonesia dan ini aman dan sudah terverifikasi oleh Google setelah di-download di Pinang Fleksi ini. Jadi kita bisa melalui akses di Pinang Fleksi ini itu di Play Store di HP Android teman-teman dan rekan-rekan semuanya dimanapun berada. Kita harus bikin akun di semuanya di situ. Dan kita juga bisa melalui pakai barcode. Nah, barcode ini kadang kami sering meng-share, sering kami menempel itu di tempat-tempat yang strategis yang tertentu, misalnya di grup atau di ATM. Tapi yang memang benar yang resmi. Kadang tuh kita ada spanduknya juga di perusahaan-perusahaan tertentu yang untuk mengakses. Dan dari sini nanti Bapak Ibu itu cukup mudah. Kalau belum punya akun, itu klik daftar. Kalau sudah punya akun, klik masuk. Akun itu digunakan hanya cukup pakai nomor HP yang aktif ya, yang bisa masuk kode OTP. Itu yang menjadi akun utama untuk Bapak Ibu bisa mengakses Pinang Fleksi. Setelah memasuki nomor HP, next. Nah, nanti muncul di situ nominal pinjaman. Nah, jadi Bapak Ibu rekan-rekan di situ semua, disinilah nominal pinjaman yang bisa Bapak Ibu masukkan sesuai kebutuhan. Mau masukkan 5 juta, tapi kalau 5 juta satu bulan kayaknya tidak mungkin, tapi ibaratnya 500.000 satu bulan mungkin. Karena dia menyesuaikan dari semua aplikasi-aplikasinya dari tenor. Jadi di situ keperluan rumah tangga apa semua di sini dan di situ juga keluar semuanya nominal angsuran dan sebagainya. Nah, selanjutnya verifikasi rekening. Verifikasi rekening ini yang sangat penting bagi rekan-rekan semuanya. Tidak semua rekening BRI itu berkode rekening payroll. Apalagi sekarang sudah ada Kilola dan sebagainya macamnya dan CMS dan sebagainya. Nah, jadi di sini kita memasukkan nomor KTP, rekeningnya pilih rekening BRI, nanti masukkan nomor rekening gaji. Jadi rekening gaji ini yang menjadi kunci utama. Jadi kalau Bapak Ibu masukkan rekening BRI yang simpanan itu tidak bakal mungkin bisa
lanjut ke tahap berikutnya. Tapi kalau misalnya masuk rekening payroll dan terverifikasi ternyata memang rekening gaji, dia bisa lanjut ke selanjutnya. Dan lanjutnya itu mengisi tentang data diri, data pekerjaan, dan data kerabat. Setelah pengisian semua nanti terscoring semua. Nah, setelah scoring itu kurang lebih kalau jaringannya lancar itu 10 menit, 15 menit. Nah, setelah berhasil dari scoring itu nanti muncul surat penawarannya, bahasa loan. Surat penawarannya disetujui, mau diterima atau mau ditolak dengan berapa kali angsuran. Nah, di sini Bapak Ibu, misalnya si A diterima persetujuan pinjamannya 5 juta. Tapi jangka waktu yang kami rekomendasikan 5 bulan. Ternyata si A ini pengennya 10 bulan, itu bisa ditentukan di sini, Pak. Itu bisa ditentukan di sini. Misalnya, nah nanti tuh di cicilan tuh bisa dipilih mau cicilan 5 kali, mau 6 kali, atau 7 kali, itu sesuai dari rekomendasi. Tapi biasanya kami tampilkan rekomendasi dari sistem. Jadi pinjaman 5 juta, jangka waktu 5 bulan, itu muncul cicilan rekomendasinya 5 bulan, 1.100.000. Tapi kayaknya 1.100.000 menurut Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya mungkin terlalu berat lah, kayaknya 1.100.000. Mungkin dipilih tambah bulannya mungkin 8 bulan atau 10 bulan, lebih kecil ringannya itu juga bisa dipilih di situ, terima penawarannya, tinggal proses pencairan. Nah, di sini lebih krusial lagi. Proses pencairan itu hanya boleh nik orang yang bersangkutan. Karena ini keamanan. Jadi tidak bisa misalnya kita teman punya data kita, tiba-tiba dia ngisi tanpa ini, terus dia mencairkan tanpa sepengetahuan kita. Nah, itu tidak bisa. Karena di sini kita membaca retina mata yang terdaftar di NIK. Makanya akses kamera. Di sini, lanjut. Nah, setelah berhasil, foto akses kameranya, dan tidak ada perubahan dari NIK, sehingga menjadi verifikasi tanda tangan digital dengan kode OTP di nomor yang aktif akun pertama tadi. Setelah verifikasi foto sudah, tanda tangan OTP-nya sudah, langsung verifikasi pencairan, itu foto lagi terakhir bahwasanya benar memastikan yang mencairkan ini yang bersangkutan. Jadi di sini kita ada 2 kali foto, Bapak Ibu. Nah, dua kali foto ini yang menjadi jaminan kami atas keamanan. Jadi tidak bisa diakses dengan orang lain, tidak bisa disalahgunakan seperti pinjol-pinjol, dan kita juga tidak mengakses kontak dan HP Bapak Ibu di ini. Nah, jadi itu yang membedakan kita dengan lembaga pembiayaan swasta yang tidak perbankan. Kembali lagi kami tekankan, kita Bank Raya itu perbankan. Bank Raya itu bank digital. Next. Nah, setelah masuk kode OTP dan berhasil pencairan di rekening yang BRI gaji, setelah itu nanti muncul juga tanggal pembayaran. Nah, yang menjadi catatan kami, terkadang banyak teman-teman ketika sudah berhasil pencairan, itu di bawah itu ada lunasi pinjaman. Dan itu jangan diketik. Nanti duitnya masuk, lunasi pinjaman terketik, uangnya kepotong lagi. Nah, itu yang menjadi kadang karena jaringan, mungkin karena apa, nge-lag. Pokoknya kalau sudah, ya pinjaman si A berhasil dicairkan ke rekening ini sejumlah 5 juta bla bla, di bawahnya jangan dilunasi pinjamannya, itu tinggal diklik. Terus tinggal diklik, jadi di situ yang bisa menjadi next. Oke, mungkin itu yang dapat bisa kami sampaikan. Mungkin Bapak Ibu kami ada share absensi yang bisa Bapak Ibu bantu isi di situ absensi, dan kita di sini memberikan waktu untuk tanya jawab, dan juga saya juga pengen ngasih sedikit challenge di sini untuk Bapak Ibu. Kalau ada nih yang mau bertanya, ataupun kalau ada yang berhasil pencairan pada saat proses sosialisasi ini, bisa Bapak Ibu
kami berikan gimmick voucher GoPay lah atau apa ya. Mohon izin, Mungkin itu mohon bisa. izin Bapak. Ya, boleh. Ya. Dari mana Pak? Ini nama saya Wawan Pak. Ya, Pak Ya, itu Wawan. untuk suku bunganya berapa persen Pak? Oke, baik. Untuk suku bunga kita di 1,5% sampai 2% tergantung di rate area cover area demografisnya Pak ya. Jadi terkadang kita ada area-area tertentu yang mungkin masih terlalu tinggi tingkat LPG-nya itu tingkat kerawanan kemacetan daerah tertentu itu di situ. Kalau flatnya kita 1,5% per bulan Pak. 1,5% per bulan Pak ya? Iya. Jadi kalau 1 juta itu ya kurang lebih sebulan cuma 15.000 Pak. Oh, 15 Jadi ribu. kita, Baik. kurang lebih itu. Nanti kami share di situ flyer dana tarangan di Pinang, flyer Pinang Fleksi di chat, nanti bisa Bapak download di situ. Misalnya 1 juta Baik. berapa, itu di situ nanti ada 10 juta di situ. Dan itu sangat terjangkau kok Pak. Dengan akses ini. Bagi debiturnya Pak, itu yang kerjasama dengan kita saja, ataupun ibaratnya seperti ASN, ataupun P3K, itu bisa tidak Pak? Baik Pak. Jadi tadi di awal saya bilang, pinjaman ini pinjaman payroll berbasis digital. Artinya pinjaman payroll, baik itu ASN, P3K, ataupun swasta lainnya atau BUMN lainnya yang bergaji BRI dan atau Bank Raya itu bisa mengakses ini Pak. Baik Pak. Nah, Itu aja Pak, terima kasih atas informasinya. Baik, terima kasih Pak Wawan. Sudah pernah ngambil Pak Wawan? Iya Pak. Sudah. Baik, ada lagi yang lain? Nah ini Pak, untuk pinjaman kedua sering gagal tuh Pak, gimana itu Pak? Izin Pak. Baik Pak Soehartono. Pak Soehartono dulu. Ya, gimana Pak Soehartono? Dari mana Pak? Dari BRI Pak. Kulit BRI Pak. Raja. Batu Raja, oke. Pernah Pak? pinjam, tapi pinjam untuk kedua kalinya itu nggak bisa Pak, gagal Pak. Gagalnya di mana nih? Di pinjaman belum tersedia kah atau di mana? Pinjaman belum tersedia, silakan tunggu di tanggal sekian. Nah, kita ulangi di tanggal itu, kayak gitu lagi Pak, ngulangi lagi Pak. Oke, baik. Ini yang tadi saya jelaskan juga, tadi ada yang dia baru sudah lunas pinjaman, ketika mau melakukan pinjaman lagi, diarahkan untuk pinjaman berikutnya atau ini. Itu biasanya kita ada 2 kemungkinan Pak ya, kejadian case yang pertama. Case yang pertama ketika WL, kita kan update WL itu setiap sebulan sekali, setiap hari Jumat Pak. Nah, terkadang ketika mungkin Bapak lunas mau pengajuan lagi belum update WL di situ. Nah, nanti itu satu. Yang kedua, bisa juga karena adanya ketika sebelum pencairan yang pertama itu tidak adanya tunggakan di BE Checking yang tertunggak, dan setelah lunas ternyata ada tunggakan di tempat lain, itu bisa juga. Nah, cuman nanti itu bisa menjadi solusinya pertama Pak. Jadi nanti Bapak hubungin yang rekan kami untuk yang Pinang Fleksi yang PIC-nya untuk PKSS itu Mbak Vinka sama Mas Boy. Nah, itu nanti kita update WL. Buka pintunya tuh pakai kunci itu. Nah, itu Pak solusinya di situ Pak. Ya Pak. Tapi kalau ternyata BE Checking, nah itu kita nggak bisa lanjut ke tahap pencairan. Kalau untuk BE Checking nggak pernah ada pinjaman lain Pak. Ya, berarti itu Pak. Berarti ini sistem kita di update WL-nya Pak. Itu di situ Pak. Jadi nanti kalau ada kendala-kendala, kita punya ini kok respon yang cepat di Saparaya yang di online-nya, atau di kita juga bisa ke Mbak Vinka atau Mas Boy untuk PKSS.
Nah, itu di situ Pak, di screenshot kendalanya yang di aplikasi, ketika nanti mungkin butuh verifikasi KTP sama rekening gaji, itu mungkin nanti kita butuhkan untuk verifikasi lanjutannya Pak. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Oke, terima kasih Pak. Atau ada lagi pertanyaan yang lain? Izin Pak, bertanya Pak. Boleh dengan Pak siapa? Pak Pak Safei Pak, dari unit Babatoman RO Kayu Pak. Ya baik Pak Safi gimana Pak? Kalau ini Pak, posisinya tuh selalu gagal di foto Pak. Itu Foto, gimana oke. Pak? Baik Pak. Nah, kalau foto yang pertama kali yang harus disesuaikan itu dilihat dari foto KTP Pak. Jadi kalau KTP-nya ibaratnya pakai kacamata, ya ikut pakai kacamata. Tapi kalau enggak Pak, biasanya ada yang pakai, ada yang enggak. Ada yang misalnya berjilbab dengan tidak, itu harus diikutin yang pertama. Yang kedua Pak, hindarin warna kontras di latar belakang Pak. Jadi misalnya di latar belakang ini kan kadang kita foto ada yang warna hijau, ada putih, ada hitam, atau terlalu banyak warna yang kontras, itu dihindari Pak. Jadi misalnya satu warna, misalnya putih, belakangnya putih aja ya. Di belakangnya dinding aja gitu. Jangan ibaratnya di belakang ada yang hijau sebagian, ada yang ini. Karena yang warna-warna kontras untuk di aplikasi itu seperti warna hijau, warna abu-abu, sama warna hitam Pak. Jadi kalau misalnya Bapak pakai kaos hijau, itu kalau di foto, itu cuma nampak bulat kepalanya aja Pak. Mata sama itu nggak terbaca di sistem Pak. Jadi untuk mensiasatinya tuh di situ Pak. Kalaupun itu sudah disesuaikan dengan foto yang jelas, dengan rata dadanya juga sudah ini, kalau masih ada kendala, tetap dihubungin ke kami Pak. Tapi kalau untuk trikinya di situ Pak, hindarin latar belakang yang beraneka ragam. Jadi kalau misalnya latarnya belakang abu-abu, sama yang warna merah Pak, merah sama oranye itu di sistem membacanya ngeblank. Jadi foto nggak ada mukanya. Jadi cuman tembok aja, maka kadang foto menjadi gagal. Verifikasi wajah tidak sesuai atau dan sebagainya. Nah, hindari warna-warna yang seperti itu, Pak. Mungkin itu Pak Sapi. Sudah pernah pakai Pak Sapi sebelumnya? Pernah nyoba Pak, tapi selalu gagal di foto itu Pak. Jadi Oke. enggak jadi make. Baik Pak. Nanti biar Mas Boy tindak lanjutin, nanti dimasukin aja nomor HP-nya di absen ya Pak. Nanti biar dihubungin sama Mas Boy untuk dicoba lagi Pak. Terima kasih Pak infonya Pak. Baik Pak. Baik, selanjutnya ada lagi atau ini atau yang dari chat boleh? Ya, silakan rekan-rekan yang lain, silakan Izin Pak, ditanyakan yang terkait pinjaman pinang nih Pak. Silakan, monggo. Pak, izin Pak, saya Samun dari BU Jambi. Ini kalau untuk PIC-nya, kalau ada rekan-rekan yang mau bertanya di nomor handphone berapa ya Pak? Baik Pak Samun, untuk PIC-nya kita di Raya itu ada 2 dan saya pun juga bisa. Itu saya Epi Hidayat Ya. juga, yang ini ada Mbak Vinka, nanti Mbak Vinka juga bisa hadir juga di sini, dan Mas Boy di situ Pak. Nah itu nanti kalau misalkan akses misalnya nomor HP atau apa nggak ada, bisa menghubungin RO-nya dulu, baru ke misalnya RO-nya nanti ada nomor kita komunikasinya biasanya dengan RO PKSS sih. Itu di situ Pak Samun. Oh, siap Pak, siap. Baik Pak. Baik, kalau nggak ada nih saya lanjut lagi share barcode ya. Nanti mungkin dilanjutin lagi nanti dengan Mbak Vinka ya. Baik.
Baik, selamat sore Bapak yang hadir pada hari ini. Terima kasih untuk menyempatkan waktunya. Tadi udah sedikit dijelaskan sama Mas Epik ya Bapak untuk alur pinjaman kita. Nah di sini juga untuk Bapak-Bapak yang mau pengajuan itu bisa langsung di scan barcode yang saya tampilkan atau bisa langsung ke aplikasi Pinang Fleksi. Kalau memang untuk wilayah Palembang sendiri bisa langsung di scan aja Bapak, nanti langsung terkonek ke kita itu. Untuk yang nanti ini untuk web ini langsung masuknya ke untuk barcode ini nanti masuknya langsung ke web. Jadi nanti ada yang bertanya ini kenapa masuknya ke web, bahaya tidak, itu aman Pak, selagi itu barcode yang kita sebarkan insya Allah aman. Untuk selanjutnya yang ingin bertanya atau ada kendala lain boleh di chat saya, Mas Boy atau Mas Epik ya Bapak. Nanti ada juga mungkin BA Blast dari pusat menyantumkan nomor kami, boleh di chat di salah satu kami itu. Terus nanti kalau ada yang menelpon mengatasnamakan Mas Boy, Mas Epik atau saya itu mohon direspon Bapak Ibu ya. Kita bukan mau nipu soalnya banyak kejadian beberapa PKSS kita telepon tuh kayak nggak mau respon karena bukan dari resminya Pinang Fleksi Pusat. Kita kan apa itu teleponnya untuk yang di daerah Sumatera Selatan, Palembang, Jambi, sama Bangka Belitung. Mas Boy. Saya di sini sedikit juga mau menjelaskan tentang tabel angsuran kita, Bapak. Di situ kan kita tertera bunga 1,5% per bulannya. Nah, tapi jika Bapak Ibu mau pelunasan, itu bunganya tetap dihitungkan. Jadi kalau Bapak Ibu mau pelunasan maju, bunga itu akan tetap terhitungkan. Seperti di akad awal, misalnya Bapak Ibu akadnya di 25 juta itu ada di situ keterangannya 28 juta. Nah, terus di angsuran misalnya seperti di 7 juta itu misal di 7 juta itu kan dapat pas akadnya itu di 9 juta. Waktu angsuran ketiga Bapak Ibu mau Bapak-bapak mau melunasi itu misalnya per bulannya 500, berarti kan sudah terkurang 1.500.000. 9 juta itu mau dikurangi 1.500.000 itu bukan berarti 7 juta dikurang 1.500.000. Bapak Ibu banyak juga kendala itu untuk nasabah yang komplain masalah bunga kita karena bunga kita itu dihitungkan sampai akhir angsuran bukan dari plafon yang dicairkan. Nah, bisa dilihat di situ itu untuk simulasi angsuran dan tenor bulan pinjaman kita. Udah, Boy? Jalan ke jalan. Untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi Bapak-bapak? Sudah Bu, sudah cukup Bu. Oke, baik. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan untuk kendala ataupun compliance pegawainya Pak, misalnya kenapa sih saya udah 2 kali pinjaman pas ketiga nggak bisa, itu boleh langsung chat ke saya, Mas Boy atau Mas Epik, nanti kami terakan juga nomor HP kami di situ, bisa langsung untuk kita ajukan ulang, sama kita membutuhkan data NIK, rekening, sama nomor HP yang terdaftar, untuk kita bantu pencairan ulang, seperti itu Bapak-bapak. Diambil 200. Saknian biayanya. Baik Bu, cukup dimengerti. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan lagi boleh langsung WA saya aja. Terima kasih sekali lagi untuk Nama handphonenya Bu. Ya nanti saya share di chat Bapak ya. Iya, boleh Bu Pinka. Nanti Iya, di kolom boleh chat dibantu juga ditambahkan, untuk ya. dilampirkan Dan nomor. boleh juga langsung diisi absensinya Pak ya. Jadi kita kan bisa terdata tuh ada nasabah yang pengajuan gagal, bisa kita cek dari absensi itu, bisa kita bantu hubungi satu persatu juga nantinya. Siap Bu, Baik. siap. Baik Pak Rizky, terima kasih atas waktunya.
Saya kembalikan lagi ke Pak Rizky sebagai selaku CO PKSS. Terima kasih. Oke, ya baik. Terima kasih Mbak Pinka dan Bapak Ibu tim dari Bank Raya ya. Ya, jadi silakan rekan-rekan yang berminat ingin mengajukan pinjaman pinang, monggo diajukan. Nanti kalau ada kendala ya, nanti kita akan share ya, kita bantu share nomor kontaknya Mbak Pinka, kemudian Pak Heru ya tadi ya. Nah, nanti boleh di-share, nanti rekan boleh tanyakan kendalanya seperti apa, ya mudah-mudahan bisa cair ya pinjaman pinang. Nah, tapi nanti setelah cair ya tolong dibayar, ya kan? Tolong dibayar sesuai tanggal periode tagihannya, ya kan? Karena Bank Raya pinjaman pinang nih yang kami ketahui bunganya murah ya, bunganya kecil, bunganya murah. Dan tadi sudah disampaikan ini bukan pinjol ya, bukan pinjol, ya kan? Artinya aman, data rekan-rekan aman. Jadi monggo silakan diajukan. Nah itu udah ada di kolom chat ya, kontak RM-nya Bank Raya ya. Ada Mbak Pinka, kemudian ada Pak Epi, kemudian ada Pak Boy ya nih. Silakan di save, silakan dihubungi. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjut rekan-rekan. Saya minta waktu kurang lebih 10 menit. Ini terkait absensi ya Prima Super App. Ini saya perlu sampaikan lagi karena beberapa hari minggu ini aplikasi ini banyak mengalami trouble ya. Nih. Oke. Oke, rekan-rekan untuk Prima Super App kira-kira saya ingin tahu loh, kendalanya seperti apa, Pak? Ada yang ingin disampaikan terkait aplikasi Prima Super App? Izin dan saya Ya, boleh, silakan, Pak. Ayo. izin J. Ya, Unit Dong. salam, silakan. Ini Pak pas Pak Rizky, kemarin malam itu izin. 20 saya absen. Ya, boleh, Pak. Pas saya halo Pak Rizky. Halo. Ya, silakan, lanjut. Izin Pak Rizky. Mana Pak Itu kan Boy? saya absen. Ya Pak Rizky, izin kami nih dari Bank Raya izin lift ya. Boleh, Pak. Silakan. Terima kasih Terima banyak kasih Bapak. atas waktunya dan kesempatannya. Ya, Pak mari Pak. Nanti anggota kami menghubungi Bapak ya Pak ya. Terima kasih Pak. Siap. Mari Bapak, yuk. Ya, mari izin. Boleh Pak. Lanjut. Oke, lanjut ya Pak Leo tadi. Kendala Prima Super App-nya seperti apa Pak? Oke, Pak ya, ingin saya lanjut ya. Ya. Itu kan pas waktu saya masuk malam itu, saya absen. Pas saya absen itu bisa masuk. Itu kan enggak saya cek lagi. Pas mau pulang, saya belum absen. Ya pas saya absen masuk itu sudah ada di situ jam keluar gitu. Nah pas mau pulang absen nggak bisa lagi, nggak keterangannya nggak ada absen masuk. Oke. Siap. Mungkin pada saat hari sebelumnya Pak Leo belum absen ulang mungkin pada saat itu. Atau sudah rutin absen pulang, absen datang, rutin dilakukan ya? Ya rutin. Ya rutin itu ada grade kan, grade saya itu udah grade A. Iya. Nah pas kendalanya seperti itu, absen tidak terekam gitu kendalanya. Oke. Mungkin kendalanya kayak inilah Pak ya, nih. Kemudian ada tulisan terlambat ya, benar nggak? Enggak kayak gitu. Pas kita absen itu udah masuk gitu ya. Pas kita absen itu, di situ udah ada keterangan jam keluar. Pas kita absen masuk jam 11 itu ya. Nah pas besok pagi saya mau absen, itu udah nggak ada lagi keterangannya saya belum absen gitu. Mau absen pulang itu nggak ada. Oke, Cuman siap. saya ajukan koreksi sudah di approve gitu. Oke. Gini aja Pak Leo, ya kan? Terkait kendala Pak Leo misalnya seperti itu terjadi lagi, intinya
kendalanya misal ternyata ada pilihan absen pulang, ada pilihan absen datang, ya kan? Intinya rekan-rekan Ya. bisa ajukan koreksi dan RO harus di WA Japri. Screenshot, kirim hasil rekan-rekan melakukan koreksi, ya terlepas RO belum sempat membalas, ya kan, belum merespon, ya tidak masalah. Yang penting rekan-rekan udah lapor nih Pak, ya kan, udah ada bukti rekan-rekan pernah melaporkan kendala ini ke RO-nya, ya kan, karena dari RO pun saya yakin setiap hari mereka cek di sistem untuk melakukan approval, ya kan. Jadi Pak Leo jangan karena belum dibalas, belum ada respon, langsung besok-besoknya tidak mau lagi ngajukan koreksi, tetap ajukan Pak. Tugasnya Pak Leo ajukan kalau bermasalah, keterangannya alpa, ya kan, keterangannya terlambat, error dan sebagainya. Fungsi koreksi itu adalah mengatur jam keluar dan jam masuknya supaya tidak ada kendala, ya kan. Laporkan ke RO-nya. Bisa Pak Leo ya? Seperti itu aja Pak Leo. Ya, siap, Pak. Ya, Ya, oke. siap. Itu Clear sudah ya saya Pak Leo Izin ya? Cip, Ya, bertanya koreksi. Cip. ya lanjut, Sudah. lanjut. Izin Terima bertanya kasih Cip. Pak Leo. Ya, izin bertanya Cip. Ini Hmm. saya dari BO Lahat Cip, Epri Cip. Menanggapi yang Leo tadi Cip, bagaimana Cip ya kalau sudah ngabsen ternyata mau pulang tadi itu udah gak bisa lagi Cip. Nah benar kata si Bapak Leo tadi, itu harus bisa mengajukan koreksi atau gimana tuh Cip? Itu saja Cip, Bisa. terima kasih. Intinya ajukan saja koreksi, ya kan? Nanti kan pada saat mengajukan koreksi ini ada keterangan jam masuk, jam keluar. Nah, jam masuk, jam keluar ini bisa disetting, Pak. Ya kan? Artinya setting sesuaikan dengan foto serah terima rekan-rekan. Ya kan? Kalau memang serah terimanya pada saat shift malam jam 22.20 udah serah terima misalnya kan, ya isi. Ya kan? Jam keluarnya juga isi. Keterangannya buat di situ. Ya, kan? Kendala tidak muncul absen pulang misalnya kan, atau kendala tidak muncul absen masuk. Izin Cip, bertanya lagi Cip. Ya, Bertanya boleh. lagi. Gimana kalau itu sudah lewat 2 hari Cip? Boleh. Jadi kalau udah lewat 2 hari, bahkan Pak Epri mau koreksi yang tanggal 1 Januari tadi bisa. Jadi tidak mesti Siap Cip, terima ya kasih dikoreksi infonya. hari itu, ya kan. Jadi selama sebulan dari tanggal 1 ya kan sampai tanggal hari ini anggaplah 30 itu bisa dikoreksi. Ya kan. Intinya rekan-rekan harus rajin-rajin cek, ya kan. Ada tidak keterangan seperti ini nih di aplikasinya? Kalau ada keterangan seperti ini, terlambat, ya kan, terlambat 11 jam nih. Kemudian ada keterangan alpa, padahal rekan-rekan off dinas atau rekan-rekan lagi cuti, ternyata keterangannya alpa. Ya, pesan kami ajukan saja koreksi. Setting ulang jam masuk jam keluarnya, ya kan, keterangannya dibuat, ya kan, dan RO harus di WA Japri. Kalau di grup ya mungkin tidak terbaca dan lain sebagainya, tapi kalau di WA pribadi saya kira dibaca Pak. Clear ya Pak ya, aman ya, oke, paham, jelas ya rekan-rekan. Jelas Cip. Siap, Pak. Nah, oke, Ya, paham. Siap, jelas. lanjut. Nah, kemudian rekan-rekan ya, ini terkait dengan approval, ya kan, di aplikasi ketika rekan-rekan mengajukan koreksi. Tolong cek benar dah approvalnya. Anggaplah contoh wilayah Prabu Muli Kayu Agung, approvalnya Pak Agung. Nah ini udah sesuai nih, ya kan? Nah misalnya wilayah Jambi, ya kan, approvalnya anggaplah Muara Bulian Pak Haikal, ya kan? Kalau masih muncul nama RO yang lain, konfirmasi ke RO-nya yang sekarang. Izin Pak, ini di Muara Bulian, nama RO-nya yang muncul Pak Renhat. Harusnya namanya Pak Haikal. Hubungi Pak Haikal, WA, Japri, informasikan. Ya kan? Nanti bisa disetting tuh. Jadi jangan dibiarkan ya rekan-rekan ya. Segera konfirmasi ke RO. Oke. Lanjut, ada lagi terkait Prima Super App yang ingin ditanyakan? Ya, ada lagi, Cip. Izin, Cip. Pak, boleh, silakan Pak. Ya, Cip. Ini dari Sarolangun Jambi, Cip. Ya. Lanjut Ya, Pak. kita kan misalkan shift sore ini, Cip. Ya. Pulang kan itu jam 11. Oke.
Jadi kita ini kan tergendala ukir kita ini kan agak medan tempuhnya agak jauh, Cip, agak rawan. Nah, jadi kita kan sip malamnya agak cepat datang, Cip. Paling cepat dia datang tuh jam 10.20, 10.15, jadi 10.30. Jadi kita pas kawan sip malam yang datang, kita langsung absen pulang, Cip. Itu kan gimana, Cip? Oke, itu posisinya sip sore ya, yang pulang duluan tuh ya. Ya, sip sore, Cip. Oke, Karena kita nah, antisipasi jarak tempuh tadi, Cip. Kalau jam 11 terlalu malam, Cip, kita menghindar awan. dari risiko kan. Oke, gini aja untuk absen pulang khusus poker yang rawan ya kan. Pertama lewatkan jamnya, misal absennya jam 23 lewat ya kan. Entah lewat 01, entah intinya harus lewat dari jam 11. Kalau memang Nah, bisa, misal absennya di jalan, misal absen pulang nih ya, absen pulang di jalan titik mapnya aktif ya tidak masalah. Tapi kalau titik mapnya terkunci, ya kan harus di unit udah mau absen datang dan absen pulangnya diukur. Jadi cek titik map yang ada di lokasi. Kalau dia hijau aman, ya kan, radiusnya aman, bisa absen, ya udah aman, tidak masalah. Tapi kalau dia tidak bisa absen, dia maunya tetap absen ya. di unit, ya mau tidak mau Pak, ya kan. Nah, intinya seperti itu. Oh, jadi Jadi gitu, intinya Cip titik ya. mapnya dicek, ya kan. Kalau misalnya titik mapnya absen pulang, ya kan rekan-rekan sudah berada di rumah nih, anggaplah lupa absen pulang lah. Ternyata udah pulang ke rumah duluan, ya kan. Ternyata pada saat rekan-rekan mau absen pulang, Ya, oh ternyata titik mapnya bisa nih absen, ya tidak masalah, ya kan. Itu untuk pulang. ya, Cip. Tapi kalau untuk Ya, karena tapi kalau untuk datang wajib di kantor. Nanti rekan-rekan absen datangnya malah di rumah, kebalikan ya kan. Absen pulangnya malah di kantor. Itu tidak boleh, ya, ya ya, kan. siap, Nah, Cip. ada Ya, karena pengecualian. Mm-mm. ya, ya karena kita sebelum ini tadi, Cip, kita pernah itu terabsen di rumah, Cip, pas mapnya mati itu. Oke, bisa ya? Absen di rumah bisa? Atau absen pulang? Ya bisa, Cip, cuman mapnya mati. Nah itu jangan-jangan itu mapnya dikunci Pak, harus di kantor, ya kan? Atau opsi terakhir, rekan-rekan besoknya absen di unit tapi harus ajukan koreksi. Ajukan Oh, koreksi siap. buat keterangannya lupa absen pulang. Itu juga tidak masalah, ya kan? Oke. Ya, ya, siap, Cip. Aman ya? Clear ya Pak Saman Siap, ya? siap. Oke, Ya, oke. siap, Cip. Ya, lanjut. Lanjut. Ada Lanjut, Pak lagi? Cip. Ya. Tidak ada, Cukup Pak. ya? Ya, Cukup, lanjut. Pak Cip. Nah, selanjutnya ini kalau tidak ada ditanyakan terkait absen, ya kan? Ini saya minta waktunya sedikit lagi. Ini kaitannya dengan eh, data berat badan ya. Jadi saya minta kepada rekan-rekan semua. Jadi kita ini diwajibkan setiap bulan rekan-rekan instruksi dari kantor pusat wajib kirim data tinggi badan dan berat badan. Ya tolonglah rekan-rekan kalau sudah diinformasikan ada batas waktunya ya kan. Tolong secepat mungkin kirimkan datanya. Ya kan? Nah, karena ini setiap bulan rekan-rekan diminta data tinggi badan, berat badan. Ya silakan kayak contoh di gambar ini pun bisa menggunakan alat yang sederhana ya kan? Bisa pakai meteran ya kan? Kemudian alat timbangannya kalau memang ada unit-unit tertentu punya timbangan ya saling pinjam, ya kan? Atau kalau rekan-rekan dalam satu ukur 3 orang, kayak mana kita beli timbangan lah CK misalnya kan, 15.000 sewang beli online, ya tidak masalah. Kekompakan rekan-rekan. Yang jelas data berat badan ini setiap bulan diminta dan harus dilaporkan. Bisa ya rekan-rekan ya? Karena kami tidak mau lagi nanti setiap bulan, udah lewat tanggal. Oh, si Anu udah ngirim data. Ya jangan salahkan nanti kalau datanya tidak sesuai. Kemudian grade-nya berpengaruh. Ya kan? Nah ini untuk rekan-rekan. Jadi itu inginnya kami kirim data sesuai waktu yang telah ditentukan. Kemudian lanjut ini terkait aktivitas ya. Jadi saya dapat informasi baru bahwasanya rekan-rekan
sudah biasa. Saya yakin udah biasa lah diminta tiap bulan data tinggi badan, berat badan, ya kan. Nah, ini dari tentuan baru, rekan-rekan diminta ada target aktivitas fisik, ya kan? Karena kenapa ada beberapa tarikan data, ya kan, yang itu tidak ada pergerakan sekali, terutama mereka yang berat badannya berlebih, kemudian yang berat badannya kurang. Ketika kami tarik data bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, ternyata tidak ada progres sama sekali. Hati-hati, Pak. Karena kenapa? Rekan-rekan, kalau tidak ada progres penurunan, tidak ada progres menambahan berat badan, ya kan? Rekan-rekan nanti PKWT-nya hanya 3 bulan saja itulah, ya kan? Sedangkan inginnya akan terpusat itu, rekan-rekan setiap bulan harus ada progres. Makanya dibuatkan ini ketentuan, ya, rekan-rekan diminta jogging nanti, ya kan? Dalam waktu seminggu, terserah waktunya bebas, intinya rekan-rekan diminta jogging minimal 5 km, ya kan? Ini target mingguan, ya kan? Ini targetnya mingguan nih. Bukan seminggu langsung 20 kilometer, enggak ya. Jadi seminggu masing-masing rekan-rekan diminta jogging, ya kan? Ya terserah jogging masing-masing. Kalaupun memang Danru menginstruksikan, ayo rekan-rekan, ya kan? Minggu ini kumpul, ya kan? Di cabang kita jogging bareng, ya tidak masalah, ya kan? Itu. Atau rekan-rekan mau jogging sendiri. Yang jelas target mingguan rekan-rekan itu diminta jogging 5 km, kemudian aktivitas fisik seperti push up, sit up, ya kan? Dalam 1 menit rekan-rekan push up anggaplah dapat minggu ini 20 kali, ya kan? Minggu depan target dapat 21 kali misalnya dalam waktu 1 menit. Terus berprogres. Karena ada targetnya, yaitu targetnya 25 kali atau 30 kali dalam 1 bulan. Ya kan? Nah, artinya ini harapan dari kantor pusat ada perubahan. Dengan adanya kegiatan fisik ini, baik itu lari, baik itu kegiatan fisik, latihan di rumah, push up, sit up, ya rekan-rekan harus ada perubahan, Pak. Ya kan? Bahkan sudah disediakan aplikasi untuk lari bisa menggunakan aplikasi Strava. Aplikasi ini rekan-rekan lari itu terhitung jaraknya, ya kan? Kita udah lari 10 menit, ya kan? Berapa sih jarak yang sudah kita tempuh? Misalnya 1 km, ya kan? Kalau 5 km, oh artinya durasinya perlu ditambah. Mungkin joggingnya 30 menit, ya kan? Baru bisa capai 5 km. Nah, jadi ini alat aplikasi untuk ukur lari, kemudian ini aplikasi untuk kegiatan fisik. Nah, jadi rekan-rekan silakan diinstal ya. Silakan diinstal di handphonenya masing-masing. Aplikasi sudah disediakan di Play Store. Nah, monggo digunakan. Harapan kami rekan-rekan yang belum ideal, yang tahun ini diperpanjang 3 bulan, ya ini tolong segera diinstal, ya kan? Harus ada progres. Lalu yang sudah ideal, ya kami usahakan rekan-rekan tetap juga menggunakan supaya berat badannya tetap terjaga. Paham ya rekan-rekan ya? Halo? Nanti setiap bulan kita akan ambil datanya. Siap. Oke. Siap, siap. Baik rekan-rekan. Kemudian terakhir ini kaitannya dengan instruksi surat dari Kanwil ya. Ini terakhir saya minta waktu sedikit lagi. Jadi tadi siang kita udah mendapatkan surat dari Kanwil, ya kan, terkait larangan frontliner menggunakan handphone, ya kan, pada saat bertugas. Jadi bukan hanya frontliner, rekan-rekan juga masuk, ya kan, bagian dari frontliner yaitu guest manager. Artinya ketentuan ini sama, pemberlakuannya sama. Rekan-rekan juga diminta tolong pada saat jam layanan, ya kan, di poin 1, rekan-rekan diminta itu dilarang membawa handphone atau menggunakan handphone pribadi selama jam kerja di area banking hall, ya kan. Nah, kalau rekan-rekan melanggar, ya kan, tidak melaksanakan instruksi ini, ya kan, ternyata
capture atau ter-screenshot, ya kan, dari CCTV, ya kan, ya mohon maaf, kami tidak bisa bantu banyak. Karena kenapa? Karena kan masuk daftar temuan oleh manajemen ONS. Karena jujur saja Ibu Sunin, Kabak ONS yang baru menyampaikan kepada kami, Pak, kami sudah menggunakan pemantauan melalui CCTV. Ya, artinya rekan-rekan hati-hati, ya kan? Silakan. Jangan sampai rekan-rekan mengabaikan instruksi ini jadi temuan, ya kan? Karena CCTV semua ukur udah online. Ini khususnya di jam layanan ya, jam kerja di area banking hall. Kemudian onliner tidak diperkenakan melakukan aktivitas media sosial dalam bentuk apapun, yaitu posting, live streaming, atau live TikTok. Ya, nah ini kami tegaskan sekali lagi. Untuk anggota Sapam, tolong yang punya kebiasaan hobi-hobi live, ya kan? Di Jawa tuh banyak tuh, ya kan? Saya udah dapat laporan, report, udah banyak Sapam-Sapam yang di SP gara-gara pada saat tugas dia live TikTok. Nah, ini rekan-rekan kalau terdeteksi, kalau ketahuan, ya kan, baik oleh manajemen BRI yang menemukan ataupun dari kita PKSS, ya mohon maaf kita akan terbitkan surat peringatan karena larangannya udah ada, ya kan. Kemudian onliner hanya diperbolehkan melakukan aktivitas media sosial dalam rangka mendukung komunikasi korporat dan membangun citra positif. Artinya konten-konten yang positif. Misal, ya kan, konten rekan-rekan mengedukasi nasabah dalam hal role play, ya tidak masalah. Kalau rekan-rekan upload video lagi role play, ya kan, ya tidak masalah, itu bagus, ya kan. Nah, tapi kalau kontennya, misalnya rekan kontennya, misalnya anggap rekan lagi ngerokok, ya kan, jaganya di dalam kantor, ya kan, sambil ngopi, misalnya kan, atributnya tidak lengkap, itu kan akan mencerminkan eh tidak mencerminkan etika profesional, ya kan? Oh, berarti enak dong, Satpam BRI selama ini kerjanya di dalam sambil ngopi ngerokok, ya kan? Nah, itu merusak reputasi profesi kita Satpam. Jadi sekali lagi, tolong konten-konten yang tidak bagus, tolong di take down di masing-masing medsos rekan-rekan, baik itu Facebook, Instagram, maupun TikTok, ya kan? Karena media sosial sekarang kita semua sedang dipantau nih, Pak. Ya kan? Ini kaitannya dengan citra perusahaan. Tapi kalau kontennya bagus, cek contoh role play tadi dan lain sebagainya, tidak masalah, ya kan? Nah, jadi itu. Kemudian rekan-rekan, setiap online middle wajib menjaga rahasia data dan informasi, baik password, user ID, PIN, OTP, akses sistem, serta data nasabah dan data internal perusahaan, dan dilarang melakukan tindakan apapun yang menyebabkan kebocoran data ataupun informasi, ya kan? Kemudian setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat ini akan dikenakan tindak lanjut sesuai ketentuan disiplin dan peraturan internal perusahaan. Berikut ukuran yang menjadi temuan penggunaan handphone untuk onliner saat bekerja atau berada di banking hall menggunakan banking hall maupun critical bank melalui Video Management System atau PMS, yaitu KC Sriwijaya, Unit Kuto, Ripai Seberang Ulu, ya kan, Sriwijaya, Unit Kenten, Sukajadi, KM12, KTM Telang, Bukit Sangkal, Celentang. Nah, ini selama periode 2025, 3 bulan sebelumnya ini banyak di Palembang. Nah, kami harap jangan sampai nanti di Januari, Februari, dan seterusnya justru uker-uker yang di luar Palembang banyak yang muncul nih. Misal, ya kan, anggaplah Lubuk Linggau, atau Sekayu, atau Pagar Alam, ya kan, atau Pangkal Pinang. Nah, harapan kami jangan, Pak, ya. Ini sudah kami sampaikan agar rekan-rekan jangan, ya kan, menggunakan handphone pada saat terutama di jam layanan. Oke. Sampai di sini jelas ya rekan-rekan ya informasi ini. Ada yang ingin ditanyakan? Plus Oke. izin chip, Ya, izin chip. silakan. Boleh.
Gimana Pak? Halo dari BO Tungkal, Cip. Ya silakan Pak Mario. Izin, Cip, untuk BO Tungkal. Untuk pembahasan masalah PKWT tadi, Cip. Oh ya. Apakah boleh kita bahas di untuk BO Tungkal ini kan ada kendala masalah kekurangan gaji ataupun PKWT yang berubah-ubah setiap tahun, Cip. Apakah boleh dibahas ini atau nanti hubungin RO Pak Renhat, Cip? Ya, harus konfirmasi ke RO karena memang ranahnya RO yang mengelola, Pak. Ya kan? Tapi tidak Oh apa-apa. ya, Cip. Nanti Berarti nanti sama. saya akan bantu Iya, sampaikan Cip. juga bahwasanya Kuala Tungkal butuh penjelasan ya kan terkait PKWT Iya, dan Cip. juga kekurangan gaji atau kendala gaji lah intinya seperti itu. Iya, karena Yang ada jelas. gaji sama PKWT, Cip. Sama uang Oke. cuti, Cip. Nah, ya itu. Mau bahas di sini kemungkinan kayaknya cuma BO Tungkal yang bermasalah. Kalau BO lain kayaknya tidak ada masalah, Cip. Iya, dan juga RO-nya tidak ada, Pak. Kalau RO-nya ada Ya, enak. Cip. Siap, Cip. Oke, oke. Siap, Pak Minta Mario. tolong, Cip, di 87 kan ke Cip. Ke Boleh. Pak Renhat, Cip. Boleh, boleh. Siap, siap, siap. Aman ya. Terima kasih Pak Mario Siap, informasi Cip. pentingnya. Oke. Nah, jadi rekan-rekan, kalau rekan-rekan kemarin mengalami kendala, gajinya belum terbayar nih. Gaji rapelannya belum masuk, uang cuti atau uang kompensasi, ya kan? Nah, saya tidak bisa bicara banyak tentang hak-haknya rekan-rekan. Yang jelas, rekan-rekan segera konfirmasi, segera menghubungi Bapak Ibu RO-nya. Saya yakin Bapak Ibu RO-nya akan respon. Kalaupun hari ini belum direspon, coba diingatkan besoknya, izin Bapak Ibu mohon petunjuk, ya kan, dan lain sebagainya. Boleh, rekan-rekan itu adalah Oke, siap. haknya rekan-rekan. Siap, Cip. Sampai Baik. nanti Desnaker ngubungin, Cip. Ya kan, jangan sampai lah. Ya, makasih Pak Mario. Baik, rekan-rekan, cukup ya karena udah mau maghrib. Mungkin kita keterbatasan waktu. Intinya, alhamdulillah tahun ini udah diberlakukan PKWT online. Ya kan, harapan kita 2026 nih kita semua ter-PKWT. Ya kan, baik melalui online terutama. Kalau ada kendala di masalah data dan lain-lain, tempat rekan-rekan melaporkan adalah yang pertama adalah RO-nya. Segera konfirmasi, ya kan? Kalau belum ada jawaban, mungkin pada saat hari itu RO-nya sedang kunjungan, ya kan? Atau RO-nya punya deadline belum sempat menjelaskan, ya monggo diingatkan di hari berikutnya, ya kan? Jadi jangan nyerah, ya kan, rekan-rekan? Paling itu saja kita cukupkan Zoom sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami selalu mendoakan yang terbaik buat rekan-rekan. Semoga rekan-rekan tetap diberikan kesemangat dalam bertugas. Keluarga kita bahagia serta rezeki kita dilancarkan. Amin ya Robbal Alamin. Ya kan? Rabbal alamin. Akhir kata kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertugas. Selamat sore, Cip. Terima kasih, Cip. Terima kasih Bapak-bapak, silakan selamat bertugas. Boleh keluar Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Pak.